Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Pinter. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 10 yang akan membahas tentang kisah Kan'an. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang durhaka kepada orang tua. Dalam ajaran Islam dikenal dua istilah akhlak, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, Nabi Muhammad SAW berpesan, "Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa suhtu Rabbi fi suhtil walid." Rawahul Bukhari. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dengan demikian kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Nah, apa saja contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua? 1. Merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. 2. Memerintah orang tua di luar hal yang wajar. 3. Berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang keempat, tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. Nah, itu merupakan contoh dan bentuk durhaka kepada kedua orang tua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Kan'an? Siapakah Kan'an itu? Nah, marilah simak materi selanjutnya. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. Namun, dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah menurunkan azab. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya, karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi putranya sendiri yang bernama Kan'an pun. Karena melaksanakan perintah Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan.
Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun, Kan'an beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum yang beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah Nabi Nuh tetap memanggil-manggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati, Kan'an justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi, hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karenanya, anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Karena kita masih sama-sama belajar, apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, mohon koreksian dan pembenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.